Oke, kembali lagi di kontennya Anak Girhan. Kali ini Ada sesuatu yang baru. ada sesuatu yang baru. Apa itu, Dar? Podcast. Wih, Anak Girhan sekarang bikin podcast, Bu. Bukan close the door ya? Enggak, bukan close the door. Bukan close the door. Oke. Tapi ya, kita bikin kontennya suka-suka aja kali ini. Iya, buat mengisi ini aja. Waktu luang? Iya, tambah ada perkembangan sedikit lah, Ya. kemajuan sedikit lah. Masa di stuck di situ-situ aja sih? Iya sih, Bu. Apalagi ada tim kreatif di belakang yang wow. Yang wow banget. Iya. Yang wow banget. Oke. Mungkin kayaknya kita perkenalan dulu nggak sih, Bu? Iya, boleh. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan, mungkin kalian udah sering lihat saya di konten TikToknya Anak Girhan. Artis nih. Konten TikToknya Anak Girhan. Oke. Perkenalkan, nama saya Haidareddin Siddiq. Saya kebetulan siswa juga di sini. Saya kelas 11 TKLM. Jadi mungkin adik-adik yang besok mau datang ke SMK Girhan Dayani ketemu saya. Jangan mau buaya. Oke. Oke, giliran aku ya. Iya dong. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Elsa. Saya guru di sini yang mengampu mata pelajaran produktif keperawatan atau lain-lain kesehatan seperti itu. Berarti ini podcast antara guru dan murid. Iya. Oke. Jangan. Lah, Kita itu tim. kita tim. Nah, iya. Termasuk yang di belakang. Iya. Dia itu adalah apa namanya? Sok ngide. Iya bener. Ngasih kita kegiatan terus kayak ibu. Cuma nyusahin kita. Repoti beneran. Spill nama enggak? Enggak, jangan. Jangan. Yang di belakang biar Iya. nanti di deskripsi aja. Gini Dar, besok ada waktu kita tim. Iya. Ada waktunya nanti dia depan. Kita di belakang. Dianya enggak mau kamu. Oke. Kita enggak ada persiapan dulu. Ya wajar Dar, karena ini baru Pertama, launching. pertama kali. Jadi kita ini aja mengalir. Mengalir. Ini kayak mau pacaran aja kita mengalir. Jangan dong. Saya udah nggak dianggap ini soalnya. Oke. Untuk mengisi podcast pertama. Enaknya mau bahas apa? Bahas apa ya, Bu? Kita bahas ini aja deh, yang menjadi kegelisahan anak-anak remaja di usia kalian itu. Putus cinta. Penyebabnya itu Penyebabnya iya, putus cinta. penyebabnya bisa jadi depresi, Golnya di asam lambung. Iya nggak? Iya. Relate nggak? Relate nggak? Ya udah. Relate. Asam lambung. Nah, Ngomongin asam lambung, Ibu. Sedikit flashback. Saya dulu pernah nggak berangkat ke SMK selama 10 hari. Waktu kelas 10. asam lambung juga. Asam lambung. Akut, kronis. Enggak, masih awal. Oke. Cuman waktu itu saya agak ngeyel, jadinya agak lama. Oh, ngeyelmu karena apa? Nggak mau makan. Gini, Sebentar, penyebabnya apa? kecapean sama kurang tidur. Kecapean sama kurang tidur. Waktu itu saya kan kelas 10 tau, Bu. Masih apa ya? Istilahnya ini Bandel-bandel gitu. bandel-bandelnya. Lagi kenal duit. Lagi kenal cewek. Maunya ngeragetin cewek. Sombong kali dia. Maunya kayak aduh gimana ya ini. Nah, di waktu itu saya lagi senang-senangnya kerja. Freelance. Iya. Nggak tidur, nggak makan. 1 bulan kayak gitu, habis itu drop Langsung. Tapi nggak tipes kan? Nggak, alhamdulillahnya nggak tipes, Ibu. Gitu. Ya begitulah. Kayak apa ya, ego remaja itu Ego seperti remaja tinggi banget. Saya Jangan- masih remaja. itu. Jangan diulangin ya. Nggak diulangin, Bu. Sekarang katanya remaja itu sampai 33 tahun. 33 apa 30 berapa gitu. Oh iya, Jadi aku bener. pun masih remaja di sini Dan. Masa sih? Masa sih? Kita itu Yang di belakang anaknya sudah 1 ya. kamu Gen Z kan
Saya Gen Z. Nah, udah masih segenerasi. Oh, milenial. Bukan, aku juga Gen Z. Udah Gen Z. Iya, aku Gen Z. Aku Gen Z. Oh deh. iya, deh Iya. bener lupa saya. Jadi jangan kelihatan agak jauh gitu, jangan. Gimana ya Bu ya? Kalau itu sama Pak Eko, nah itu masih beda. Udah beda tuh. Aduh. Balik lagi, yuk. Oke, lanjut ke pembahasan. Oke. Jadi gini Dar, kenapa aku itu pengen membahas depresi di sini? Karena aku adalah orang yang tepat buat kamu aja ngobrol tentang depresi, karena itu ada pengalaman pribadi masa lalu yang membuat saya harus berobat ke psikiater karena memang sudah Separah itu? ya berat lah ininya. Seperti itu. Jadi sepengalamanku ya Dar, gejalanya itu kayak gelisah, ya, cemas, dan itu berlanjut. Nggak bisa dikontrol, terus habis itu sampai tremor ke tangan, jantung itu benar-benar deg-degan. Iya, berdegup kencang, terus nggak mau makan. Yang mengakibatkan asam lambung itu tadi. Terus yang terakhir yang paling parah adalah aku tidak mau bertemu dengan siapapun kecuali orang satu rumah. Jadi apa ya? Susah bersosialisasi. Ya, kalau kata anak kesehatan jiwa itu namanya antisosial. Oke, antisosial. Sebelum lanjut, mungkin kita kasih pengertian dulu nggak sih ke penonton? Iya. Apa sih itu gangguan mental? Oke. Jadi gangguan mental itu seperti namanya ya, adalah gangguan yang dia itu menyerang ke psikis atau jiwa atau mental. Nah, dan itu bisa berakibat fatal. Iya. Kita ambil contohnya aja, ketika tidak bisa terkontrol. Iya. Larinya ke asam lambung. Oke, itu asam yang paling ringan itu. Ya, asam lambung pun itu bisa berakibat kematian Dar. Ketika tidak terkontrol, ya kan. Ada lagi beberapa orang itu mengalami penyakit mental dan dia kayak di Indonesia tuh masih masih terlalu tabu nggak sih Dar? Kalau kita berbicara penyakit mental itu karena sering disepelekan. Gini Dar, jadi stigmanya itu terlalu negatif. Kalau kita berurusan dengan psikologi atau psikiater itu seolah-olah kita padahal orang dengan gangguan jiwa itu tidak semuanya bener. Ya, orang dengan gangguan jiwa itu tidak semuanya tapi itu pasti sudah gangguan jiwa. Ya, termasuk dalam gangguan jiwa gitu loh. Nah, sehingga stigma negatif itu memberikan dampak orang-orang di Indonesia ini terutama itu enggan untuk berkonsultasi kepada psikologi ataupun psikiater, padahal itu penting sekali untuk keselamatan jiwa. Iya, karena itu kalau lama-lama ya akibatnya bisa pakai tali Dar. Waduh. Nah, ya enggak banyak kan yang seperti itu. Nah, padahal pemantiknya itu hanya sesepele. Kalau orang berumah tangga biasanya ekonomi, atau enggak hanya karena kecemburuan dan lain sebagainya. Nah, harapan yang terlalu tinggi. Iya, harapan yang terlalu tinggi, kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi. Tidak sesuai dengan realita. Oh iya, ya kan? Ya. Ekspektasinya tidak sesuai dengan realita. Itu itu akan membuat stresor yang berlebih sehingga dia kemungkinan tidak bisa mengontrol itu, dan akhirnya ya itu tadi kayak anxiety, kemudian depresi dan lain sebagainya. Itu paling parahnya adalah PTSD. Nah itu kalau itu sudah benar-benar dia bertrauma gitu. PTSD itu jadi gejalanya hampir sama dengan anxiety. Cuman kalau PTSD itu benar-benar sudah di fase yang benar-benar trauma. PTSD itu kepanjangannya post traumatic stress disorder. Post traumatic stress disorder. Jadi dia benar-benar
udah trauma dan stresnya itu benar-benar tidak bisa dikontrol lagi sama dia. Nah, sehingga harapannya orang-orang kesehatan jiwa itu sebenarnya kepada kita yang mengalami kayak nggak bisa mengontrol itu semua. Itu datanglah ke mereka, nggak apa-apa, sebatas konsultasi. Aku harus gimana sih caranya memanage ini semua biar nggak terlalu berlebih, tidak berlanjut dan lain sebagainya. Karena gini ketika kita tidak mampu untuk menghandle itu, ada orang yang lebih bisa, ada orang yang berkompeten untuk menyelesaikan iya, betul sekali, untuk membantu kita menyelesaikan itu. Salah satunya adalah psikolog. Nah, kalau psikolog itu memang benar-benar dia untuk mencurahkan segala sesuatu isi hatimu. Nah, kalau psikiater itu kan sudah dokter. Kalau dokter itu biasanya ditanganinya dengan obat. Ya. Nah, kalau obat itu biasanya dia akan menyebabkan kecanduan kalau yang terlalu banyak. Karena minum. Itu termasuk ke dalam obat penenang. Iya, betul sekali. Dan aku pun sudah pernah pernah mengalami itu. Iya, sudah pernah di fase itu gitu. Makanya jangan sampai deh itu terjadi ke orang-orang di sekitarku gitu. Cukup aku aja gitu. Makanya kalau aku di rumah itu selalu bilang kalau ada sesuatu cerita. Iya, setidaknya ceritakan kepada orang lain yang nantinya itu bisa kasih kamu pencerahan lah. Atau kadang gini kalau aku sebagai wanita itu kita itu tidak selalu butuh diberikan solusi. Cukuplah untuk mendengarkan ceritaku gitu. Nah, itu salah satunya untuk memanage stresor yang ada gitu. Berarti itu kayak sebenarnya itu menghilangkan stres itu cukup mudah. Iya. Sebenarnya. Iya, cuman banyak orang yang malu melakukan jangan itu. Ke semua orang kamu. Iya dong. Kita juga harus punya orang terpercaya. Kita juga butuh ruang dan berpikir kepada siapa kita harus bercerita itu semua. Karena kebanyakan kan itu masalah pribadi ya. Iya, kebanyakan itu seringnya masalah pribadi. Sebatas cerita. Kayak gimana ya? Mungkin bagi sebagian orang itu cerita adalah menjadi hal yang gimana ya? Dibilang memalukan enggak, tapi banyak orang yang sungkan untuk bercerita. Contohnya kayak saya sendiri aja deh. Saya ketika ada masalah selalu memendam masalah itu sendiri. Tapi kayaknya cowok emang gitu deh. Kebanyakan cowok emang gitu. Kalau itu saya kurang tahu, karena itu saya kurang tahu. Mungkin itu untuk diri saya sendiri aja. Karena katanya kalau orang Jawa itu wong lanang ki dilahirkan untuk menjadi tulang punggung, bukan tulang tulung, ya enggak? Bener. Jadi dia berusaha untuk mendam ketrigger itu enggak sih, Bu? Nah, akhirnya jadi asam lambung. Akhirnya jadi asam lambung. Mungkin karena sifat yang saya harus ada itu menjadi asam lambung. Gini kalau itu tuh. Aduh, apa ini? Bentar. Ganggu nih. Gak asik nih. Jadi gini guys, apa ya? Kalau cowok itu masih menganggap dirinya sebagai makhluk yang paling kuat, sehingga kadang dia enggan untuk bercerita kepada siapapun, termasuk orang yang sudah beristri pun. Tapi itu ditanya coba, pasti dia kayak kalau ada masalah itu pasti nggak semuanya dia cerita sama istrinya, pasti ada part yang dia simpan sendiri. Kalau saya ya Bu. Ini saya tuh bisa dibilang saya juga dekat dan saya tahu itu kalau dia punya suatu keluh kesah di rumah, dia milih pergi dari rumah. Apakah itu suatu hal yang positif atau negatif? Gini ada positifnya, ada negatifnya, tergantung dari mana kita melihat.
mereka berdua ini saling melihat gitu loh. Kalau ibu ya pergilah, cuman jangan langsung pergi kemudian tidak ada komunikasi, itu jangan. Karena gimana pun sebagai suami istri itu yang harus dibangun itu adalah komunikasi. Dasarnya adalah komunikasi. Nah, maksudnya orang-orang yang menjauhi konflik ini biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin ya. Mungkin. Seperti kekerasan dalam rumah tangga atau dan yang lainnya, itu ada positifnya itu. Iya, ada positifnya. Nah, negatifnya dari segi cewek itu tidak bisa semuanya orang mengerti, semua cewek mengerti kalau dia tiba-tiba langsung pasangannya langsung pergi itu kayak merasa kayak ketinggalan. Iya, kayak ditinggal. Wah, aku ditinggal nih gitu. Padahal kayak aku nggak salah nih, aku kok ditinggal. Padahal sekedar kita. Enggak, karena dia berharap lebih. Dia berharap si pasangannya ini seolah-olah jadi kayak meminta maaf terus merayu dia gitu loh. Oke, ini jadi bahan juga pembelajaran buat saya ini kayaknya ini. Ya, ambil yang positif, buang yang negatif dari orang-orang ini. Dia kayak Tapi kayaknya lebih ke negatifnya sih kalau saya. Jangan sampai. Oke. Karena mungkin gini ya. Kebanyakan remaja itu mengalami depresi hanya karena masalah percintaan. Itu ya tidak bisa saya sepelekan karena saya juga mengalami. Kamu contohnya? Iya, saya. Kenapa saya depresi? Saya tidak dianggap. Perjuangan dan harapan yang terlalu lebih itu sepertinya memang tidak baik untuk tubuh. Apapun yang berlebihan itu memang tidak baik, Dar. Berlebihan ibadah itu baik, Bu? Tidak. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Aduh, takut lagi aku. Kita bahas di belakang aja. Oke. Belum tentu. Okay. Jadi gini, spill sedikit aja ya, Dan. Banyak orang yang berilmu itu mentalnya tidak sehat. Oh, iya. Kebanyakan ilmu itu mentalnya tidak sehat, ya nggak? Iya, benar. Iya, benar. Ya udah, makanya kita bahas di belakang aja. Ntar kita kena itu repot itu. Oke, masalah percintaan remaja. Kalau menurut Ibu masalah percintaan remaja itu kayak gimana sih? Klasik nggak sih, Dar, kalau remaja itu? Soalnya ya dibilang klasik sih. Masih ada ego-egonya masih kan. Iya. Jadi dia masih di fase ingin tahu, ingin coba banyak hal. Oke, ingin coba banyak hal. Cuman kayaknya semakin kesini ranahnya itu semakin jauh kayaknya, Bu. Apanya? Ranahnya. Oh, si sesuatu yang ingin tahu itu. Iya. Ya itu kayak itu apa ya, Dar, sesuatu yang harus dilewati. Dan ketika kamu itu ujian aja deh, anggap aja itu sebuah ujian. Yang sesuatu yang melewati batas itu anggaplah itu sebuah ujian. Gitu, Dar. Tolong, ini berbeda, Bu. Ini berbeda. Oke, kalau ujian kita melewati itu dengan baik, kita bisa mendapatkan goal yang baik juga. Iya. Tapi ini kalau kita melewati suatu hal yang hal itu dengan baik, goalnya kayaknya nggak gitu deh, Bu. Lah, seperti apa goalnya? Beda. Karena agama. Beda, apalagi untuk di saya itu beda. Oh, ini membahas kamu yang mangu. Oh, sorry. Aduh, jadi seperti ini, Dar. Jangan di-spill, Bu. Kalau yang itu tolong jangan di-spill. Ya, itu masih menjadi depresi saya. Aku percaya bahwa itu membuat kamu depresi, itu aku percaya. Karena ya gini, Dar. Jadi kamu jangan paksakan sesuatu yang tidak bisa kamu miliki. Oke. Gitu. Karena bagaimanapun kamu akan melibatkan banyak doa dari orang tuamu. Yang itu berat ini. Yang itu ya gimana? Kita nggak bisa menutup mata itu karena kamu sendiri cari backgroundmu sendiri seperti apa. Kamu adalah anak seorang guru agama. Tolong jangan di-spill. Nah, kemudian dia mau, ya mana bisa? Itu adalah Kamu laki-laki. Iya lagi. Sesuatu yang tidak bisa kamu miliki janganlah dipaksa.
Yuk kita lanjut yuk. Saya kok jadi kepikiran ya. Mau bahas apa lagi nih? Atau udah aja? Oh kita ini lanjutkan ke asam lambung. Jadi sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan asam lambung itu terjadi. Nah salah satunya adalah stres psikis ini tadi. Nah ketika psikisnya terganggu, dia terutama laki-laki. Kalau perempuan itu biasanya kalau ini gimana banyak orang itu menyalahartikan kalau perempuan itu stres dia banyak makan, padahal enggak. Jadi ketika seorang perempuan itu mendekati menstruasi, hormonnya kan amburadul nih. Iya, kalau itu ya. Termasuk moodnya dia, jadi kemudian. Nah, ketika mendekati pas menstruasi nih, period ini, kita itu kayak banyak maunya pengen disayang-sayang, terus pengen makan banyak, biasanya yang pedes, terus coklat, yang bisa memperbaiki mood. Nah, beda lagi kalau kita punya penyakit mental ini kalau benar-benar punya penyakit mental itu biasanya akan nafsu makan itu akan menurun drastis. Bahkan sampai nggak mau makan. Bahkan sampai nggak mau makan berhari-hari. Nah, yang menyebabkan asam lambung itu naik karena tidak ada yang di proses di pencernaan gitu. Nah, tipsnya agar tidak kambuh dari asam lambung itu, ya gimana? Kita nggak bisa mengulang waktu yang lalu, maka dari itu alangkah lebih baiknya jangan sampai terulang lah gitu aja. Tipsnya adalah kurangi begadang. Iya, karena itu akan menciptakan stresor. Karena otak itu tidak mungkin tidak bekerja ketika kita dalam keadaan mata terbuka. Kemudian hindari makanan yang pedas. Kecut dan berlemak. Karena ketiga makanan ini dia akan memproduksi asam lambung yang lebih. Untuk menghancurkan si lemak itu asam lambung butuh banyak. Jadinya dia akan memproduksi asam lambung yang banyak juga gitu. Makanya kalau bisa hindari 3 ini. Pedas, kecut, sama berlemak. Nah, baiknya itu adalah protein yang tidak berlemak yang tidak berlemak. Kayak yang rendah lemak. Kayak contohnya ini deh, putih telur. Itu baik itu. Terus makannya itu sedikit, cuman agak dikerepi. Apa istilahnya? Kayak sering. Nah, sering. Sedikit cuman sering gitu. Berarti ini pembelajaran juga buat saya, Bu. Karena saya dulu asam lambung sampai 10 hari. Kata dokter, makan mas, ojo telat makan. Nah, begitu kan kata dokter. Nah, saya makan jadi gini. Langsung banyak. Nah, saya kan orangnya kalau makan sukanya langsung deg-deg tapi suka sekali. Pas itu saya bubuk habis itu keluar. Itu salahnya Jadi ada treatment khusus untuk asam lambung itu, sedikit cuman sering itu tadi. Jadi jangan sekali. Kalau sekali langsung banyak, itu otomatis juga akan memproduksi asam lambung yang lebih banyak lagi. Gitu. Sering sedikit-sedikit aja. Jadi biarkan asam lambungmu yang ada di dalam lambungmu itu tidak memproduksi yang banyak gitu kalau bisa. Jadi sewajarnya aja. Misal 1 centong itu dikit. Terus, lah 2 jam lagi nih makan. 1 centong lagi. 2 jam lagi nih 1 centong lagi gitu. Jadi jangan langsung banyak, dia nggak akan bisa nerima, pasti akan balik, ya nggak? Iya. Kayak perasaan dia sama saya. Aduh, beratnya Masa saya pacaran kayak paketan? Seminggu doang. Paketan gua aja 30 hari
Aduh. Oh ya, ngomong-ngomong kacamatanya bagus, Bu. Beli di mana? Kacamata. Oh, ini. Iya. Hmm. Siapa tahu nanti bisa masukin kerajaan kuning. Dibeliin ini Dar. Dibeliin. Kamu jangan tahu. Nggak usah tahu. Beli kameramen. Beliin kameramen, oke. Beliin kameramen. Oke. Itu untuk penanganan dan pencegahan. Ya. Udahin aja yuk Dar. Ini nggak ada minuman gitu Dar, maksudnya di Ya. sini tuh. Harapanku itu di sini tadi ada minuman kopi kayak atau apa, terus gorengan gitu kan Dar. Jadi enak, kita lama nih ngobrolnya. Lah ini sedih, nggak ada. Mohon Nggak maaf, disediain. belum ada sponsor. Oke. Yuk, kayak mineral yuk. Besok kayaknya di sini kopi kapal sama di situ gorengan. Nescafe. Oh, yang agak enakan dikit. Iya. Oke. Itu untuk pembahasan tentang asam lambung. Kita besok bahas penyebabnya yang lain-lain kayaknya. Boleh. Bahaya merokok. Jangan ibut terus ah. Yang lain itu masih banyak. Adanya baru kamu. Gimana tuh? Adanya baru jenengan, Bu. Ya nggak apa-apa lah. Oke. Kita kalau ada waktu kita ini lagi. Oke. Besok kita akan membahas tentang bahaya merokok dan narkotika. Aduh, berat sekali tuh Dar. Itu ranah saya itu. Cuman nanti kamu pasti akan tertusuk hatimu itu. Tertusuk, terjungkal dan terlempar. Oke, itu jangan di-spill karena saya masih anak sekolah ya. Segitu dulu kali ya, Bu. Iya, boleh. Mungkin ngobrol kita Iya, cuma sampai sini. itu cukup menjadi perkenalan Awal. perbincangan ya, awal dari podcast SMK Giri Handayani guys. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami berdua sampaikan pada podcast pertama kita. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf iya. sebesar-besarnya. Minta support. Minta supportnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa hidupkan loncengnya. Share-nya juga, share juga. Share-nya. Jadi share ke teman-teman biar lihat gitu. Ya, Walaupun biar kita rame. apa sih Haidar ini? Apa sih kamu bikin konten-konten kayak gini itu, tapi ini cuma sekedar buat seru-seruan aja. Ya. Sampai di sini, see you konten selanjutnya.